Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau keluarga kemarin sempat ke peti jenazah, penjualan peti di tempat peti jenazah, mungkin salah satu anggota keluarga di tempat penjualan peti jenazah, kita bisa belajar tentang kehidupan dan kematian. Di tempat penjualan peti jenazah, kita bisa melihat ukuran-ukuran peti jenazah. Ada ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati ternyata bisa anak kecil juga bisa mati, bisa remaja dan bisa orang tua. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan ukuran mereka. Yang kecil untuk anak kecil, yang remaja, yang dewasa, yang sedang, yang besar biasanya untuk orang tua. Jadi kematian tidak usah menunggu hari tua. Banyak ya orang-orang yang sebelum hari tua pun sudah mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di tempat penjualan peti, kita bisa melihat di situ beberapa simbol-simbol keagamaan, atribut-atribut keagamaan yang ditempelkan di sisi luar peti jenazah. Ada yang ditempeli simbol salib, ada perjamuan maupun simbol-simbol agama Buddha maupun agama-agama yang lain. Bisa kita simpulkan bahwa kamu mau beragama apapun juga tetap akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah tahu juga menyiapkan peti mati ditempeli simbol-simbol keagamaan agar yang menggunakan pun juga sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang ketika hidup. Kemudian mungkin juga kemarin waktu milih-milih peti, kita bertanya kepada penjual peti, di situ ada harga yang murah, harga yang sedang sampai yang mahal. Orang miskin juga bisa mati, disiapkan dengan peti harga yang murah. Yang sedang pun juga sudah disiapkan. Konglomerat orang kaya pun juga bisa mati, sudah disiapkan peti mati yang harga mahal. Status ekonomi seseorang tidak menghalangi seseorang untuk mengalami kematian. Di saat kita berpisah dengan anggota keluarga yang sudah kumpul sekian lama, tidaklah gampang untuk melepaskan dan melupakan. Karena dalam pikiran kita, batin kita sudah terbentuk kemelekatan terhadap beliau. Menyebabkan kesedihan, kita berharap ingin berkumpul selamanya. Namun hukum alam, hukum pasti, hukum kematian berbicara lain. Sang Buddha mengatakan, siapapun yang pernah dilahirkan tanpa kecuali pasti akan mengalami kematian. Mau atau tidak mau, bersedia atau tidak bersedia, tetap akan mengalami kematian. Karena sudah menjadi kodrat alami. Siapapun yang pernah dilahirkan di dunia ini, suatu ketika pasti akan mengalami kematian. Kematian yang dialami oleh salah satu anggota keluarga, memang bagi yang hidup tidak langsung bisa menerima. Banyak beban mental, bahkan tidak sedikit ketika ditinggal kematian oleh orang-orang yang dicintai, kita menimbulkan stres dan beban berat ya bagi yang hidup. Kita berpikir sedih sekali, mencemaskan orang yang telah meninggal pergi ke alam mana, dan nasib kita yang masih hidup seperti apa. Bagi mereka yang mempunyai keyakinan bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan bukan sekali ini saja. Kehidupan yang pernah kita jalani adalah kehidupan yang telah berulang kali. Sebelum kita kehidupan saat ini, kita mengalami kehidupan-kehidupan yang lalu. Kemudian saat ini dan yang akan datang. Kehidupan yang akan dijalani seseorang di alam yang akan datang tergantung dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Saat ini akan menentukan kehidupan yang akan datang. Saya yakin sebagai seorang tua, almarhum di tengah-tengah keluarga telah menggunakan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra-putrinya sebagai anggota masyarakat
maupun sebagai anggota yang lain pun telah memberikan kontribusinya untuk kemajuan bersama. Kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan itulah yang akan selalu menemani dan menentukan arah kelahiran-kelahiran berikutnya di alam-alam yang lain. Dan juga keluarga pada kesempatan 2 hari sampai besok mengundang tim doa untuk membantu sekiranya perjalanan arwah belum lancar atau menerima hambatan. Doa-doa yang kita bawakan yakinlah akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Sang Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga, yaitu surga bahagianya, yaitu surga Sukawati. Dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki beliau, tentunya arwah beliau akan mengalami kelahiran di alam-alam yang baik. Sebagai seorang yang berbakti, di samping memberikan doa, di depan peti jenazah kita lihat bermacam-macam sajian makanan-makanan, kue dan buah-buahan. Sekalipun beliau tidak makan lagi, sekalipun sajian itu dipersembahkan tidak akan berkurang jumlahnya, namun kenapa tetap dilakukan demikian secara tradisi? Makanan-makanan yang dipersembahkan itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal, menunjukkan bakti dan perhatian, menunjukkan simpatik kepada yang telah meninggal. Dengan rasa simpatik yang terus-menerus dilakukan keluarga yang hidup kepada yang meninggal akan membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki, yang diciptakan dirinya sendiri oleh almarhum itulah yang akan membantu perjalanan menuju alam yang lebih berbahagia. Dengan kekuatan kebajikan, dengan dukungan doa dari yang hadir maupun yang tidak hadir, saya yakin perjalanan almarhum menuju alam berikutnya akan lancar dan tidak menemui satu kendala dan halang apapun. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan, merelakan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.